Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih-solihah kelas 1 sampai kelas 6 SDTG Al-Abidin Surakarta. Apa kabar semuanya? Iya, Usiti doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya, tanpa kurang suatu apapun. Mungkin ada yang lagi tidak enak badan ya, Usiti doakan semoga segera mendapatkan kesembuhan yang terbaik. Iya, hari ini ketemu dengan Usiti. Usiti akan sedikit bercerita tentang Zainab binti Jahsy. Zainab binti Jahsy bin Ri'ad al-Asadiyah, nama lengkap beliau, atau lebih dikenal dengan nama Zainab binti Jahsy. Lahir di Makkah pada tahun 33 sebelum Hijriyah atau 590 Masehi. Beliau wafat di Madinah pada tahun 20 Hijriyah atau 641 Masehi dan dimakamkan di Jannatul Baqi. Ayahnya bernama Jahsy bin Ri'ad, ibunya Umaymah binti Abdul Muthalib. Umaymah ibunya adalah bibi dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Zainab adalah salah satu istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang meninggalkan teladan baik. Sikap penyayang serta dermawannya merupakan teladan yang bisa kita ambil pelajaran darinya. Zainab mendapatkan julukan Ummul Masakin, yaitu ibunda kaum fakir miskin. Zainab binti Jahsy juga merupakan sepupu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah masuk Islam sejak masa Makkah dan ikut hijrah ke Madinah bersama kaum muslimin lainnya. Pernikahan beliau dengan Rasulullah pun merupakan perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zainab pernah menjadi istri dari anak angkat Rasulullah, Zaid bin Haritsah. Zaid adalah budak dari Nabi Muhammad yang menjadi anak angkat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernikahan Zainab dan Zaid memberikan pelajaran bahwa kita tidak boleh membedakan orang berdasarkan kekayaan atau kedudukan. Akan tetapi, yang membedakan kita adalah kadar takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zainab menikah dengan Zaid karena ketaatan Zaid kepada Rasulullah. Namun, akhirnya Zaid dan Zainab berpisah. Meski Rasulullah sempat melarang itu, namun akhirnya Rasulullah mengizinkan Zaid berpisah dengan Zainab setelah turun wahyu Allah surat Al-Ahzab ayat 37. Setelah berpisah dengan Zaid, Rasulullah kemudian memerintahkan Zaid untuk melamar Zainab untuk dirinya. Maka pernikahan atas perintah Allah itu pun berlangsung dengan pemberian sedekah dari Rasulullah kepada Zainab sebesar 400 dirham. Pernikahan Zainab dengan Nabi Muhammad ini memberikan pelajaran bahwa anak angkat itu berbeda dengan anak kandung. Dulu Zaid bernama Zaid bin Muhammad, kemudian dikembalikan ke ayah kandungnya menjadi Zaid bin Haritsah. Dalam aktivitas sehari-hari, Zainab merupakan seorang yang pandai dalam membuat sesuatu, seperti menyamak kulit atau membuat kerajinan tangan. Dari hasil tangannya, beliau mendapatkan rezeki dan kemudian kerap menyisihkan rezekinya tersebut kepada fakir miskin. Pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab misalnya, Zainab binti Jahsy mendapatkan jatah dari Baitul Mal yang dikelola oleh pemerintah Khalifah Umar. Namun, tak seperti kebanyakan manusia pada umumnya.
Zainab rupanya memiliki sikap zuhud, sederhana dari harta, dan kerap menjadikan hartanya sebagai ladang amal untuk berbagi. Sikap dermawan dari Zainab ini juga kerap diceritakan oleh para kerabat dan perempuan yang ada di sekelilingnya. Barzah binti Rafi bercerita, ketika jatah pembagian harta keluar, Sayyidina Umar mengirimkan harta tersebut kepada Zainab binti Jahsy yang menjadi haknya. Namun, beliau justru mengira bahwa istri-istri Rasulullah yang lainlah yang berhak menerima harta tersebut. Namun demikian, para utusan Sayyidina Umar bin Khattab tetap memaksanya untuk mengambil harta yang merupakan haknya tersebut. Akhirnya Zainab mengambil secari kain dan mengantongi harta miliknya itu dan memberikannya kepada Barzah binti Rafi sekantung dirham. Beliau kemudian memerintahkan Barzah binti Rafi untuk membagikan harta tersebut kepada kerabatnya, anak-anak yatim, serta kalangan du'afa yang ada di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Tak hanya harta untuk kaum du'afa dan anak-anak yatim, Barzah binti Rafi pun tak luput dari pemberian harta milik Zainab. Sikap dermawan Zainab yang enggan menerima hak dari harta hasil jerih payahnya ini pun didengar oleh Khalifah Umar bin Khattab, dan beliau mendoakannya. Zainab binti Jahsy wafat di Madinah saat usia 53 tahun. Beliau merupakan istri Rasulullah yang paling pertama wafat setelah kematian Nabi Muhammad SAW. Zainab binti Jahsy dimakamkan di Jannatul Baqi. Setelah mendengar berita kematian Zainab, Aisyah menangis dan berdoa agar Allah memberi kasih sayang padanya. Zainab adalah orang yang mempunyai derajat tinggi di atas diriku, di antara para istri Nabi lainnya di mata Rasulullah SAW. Dan aku tidak melihat seorang perempuan pun yang lebih baik darinya dalam perilaku agamanya, yang lebih suci dan lebih takwa pada Allah. Ia wanita paling jujur dalam tutur kata, paling rajin menyambung tali silaturahmi, paling banyak bersedekah, paling keras berusaha, dan paling giat mendekatkan diri pada Allah, kata Aisyah radhiyallahu anhu. Semasa hidupnya, kedermawanan Zainab binti Jahsy ini kerap mendatangkan pujian dari berbagai kalangan. Bahkan tak tanggung-tanggung deretan istri Nabi pun tak segan memuji kedermawanan wanita tersebut. Berkat kedermawanannya, tak sedikit kalangan kaum miskin, anak yatim, dan du'afa yang merasa terbantu dan tertolong atas uluran tangannya. Itu tadi anak solih-solihah, cerita tentang Zainab binti Jahsy. Kita ambil apa yang bisa kita contoh dari sosok Zainab binti Jahsy itu, ya. Zainab binti Jahsy sangat mudah mengulurkan tangannya untuk menolong kaum fakir dan miskin. Jadi, kalau kita mau bersedekah, jangan hitung-hitung ya anak solih-solihah, karena balasan Allah atas segala keikhlasan kita, insya Allah akan lebih banyak dan lebih besar. Oke anak solih-solihah, terima kasih. Semoga kita selalu dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Barakallahu fikum. Positi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah indah orang bersedekah, dekat dengan Allah, dekat dengan surga. Takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan